Uji hipotesis rata-rata kemampuan awal pretest hasil belajar. Yang pertama, deskripsi data kemampuan awal atau pretest kelas eksperimen. Data berkisar antara 46 hingga 76. Nilai yang paling sering muncul adalah 70 dan 73. Mayoritas nilai berada di rentang 70-an, menunjukkan banyak siswa meraih nilai tinggi. Distribusi cenderung miring ke atas atau positif. B. Ukuran penyebaran data dan interpretasi. Data memiliki nilai minimum 46 dan maksimum 76, sehingga rentangnya adalah 30. Nilai tengah data, median adalah 66, dengan kuartil bawah 53 dan kuartil atas 70, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang tengah yang cukup lebar, yaitu 17. Simpangan baku sebesar 8,93 dan varias 79,67 menunjukkan bahwa penyebaran data terhadap rata-rata 63,2 cukup sedang. Artinya, data tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai rata-ratanya. C. Ukuran pemusatan data dan interpretasi. Mean ataupun rata-rata 63,2, median 66, modus 70. 2. Deskripsi data kemampuan awal pretest kelas kontrol. Nilai berkisar antara 46 hingga 73, dengan nilai 73 paling sering muncul. Sebagian besar nilai ada di rentang 70-an, menandakan performa awal yang baik. Distribusi cenderung ke atas. B. Ukuran penyebaran data dan interpretasi. Data ini menunjukkan nilai terbesar antara 46 sampai 73, dengan nilai tengah 64,5. Sebaran data cukup lebar karena ada perbedaan yang lumayan antar nilainya. C. Ukuran pemusatan data dan interpretasi. Rata-rata nilai dari data ini adalah 63,2, sedangkan nilai tengahnya 64,5, dan yang paling sering muncul adalah 73. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sekitaran 60-an, tapi ada cukup banyak siswa yang nilainya tinggi sehingga nilai 73 muncul paling sering. 3. Perbandingan kemampuan awal kelas eksperimen dan kontrol. Sebaran data pada kelas eksperimen memiliki rentang data lebih besar 76 kurang 46 sama dengan 30 dibandingkan kelas kontrol 73 kurang 46 sama dengan 27. Artinya, nilai siswa di kelas eksperimen lebih bervariasi. Letak median kelas eksperimen 66, sedangkan kelas kontrol 64,5. Ini menunjukkan bahwa nilai tengah kelas eksperimen sedikit lebih tinggi, menandakan performa awal yang sedikit lebih baik. Untuk distribusi pada kelas eksperimen condong ke kanan, karena jarak Q1 ke median lebih panjang dari median ke Q3. Sementara kelas kontrol cenderung simetris karena jarak Q1 ke median hampir sama dengan median ke Q3. Jangkauan antar kuartil 1, kuartil 3, 70 kurang 53, yaitu 17, dan pada kelas kontrol Q3 kurang Q1, 70,73. Uji hipotesis beda rata-rata kemampuan awal pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menentukan H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran Learning Cycle 5 fase dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media Learning Cycle 5 fase. H1 ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran Learning Cycle 5 fase dan rata-rata hasil belajar siswa yang ada menggunakan media pembelajaran Learning Cycle 5 fase. Menghitung nilai T-hitung sama dengan 0. Menentukan nilai T-tabel sama dengan 2,011. Jadi keputusannya karena T-hitung sama dengan 0, lebih besar T-tabel sama dengan 2,011, maka gagal menolak H0. Artinya, berdasarkan perhitungan statistik, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis statistik, deskriptif, dan uji hipotesis, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai kedua kelas hampir sama, yakni 63,2, dan hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T-hitung sama dengan 0 lebih kecil dari T-tabel 2,011, sehingga H0 gagal ditolak.
Ini berarti model pembelajaran belum diterapkan dan kemampuan awal siswa pada kedua kelas adalah setara. Uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir post-test hasil belajar. Yang pertama, deskripsi data kemampuan akhir post-test kelas eksperimen. Data berkisar antara 70 hingga 93, dengan nilai terbanyak pada rentang 80-an. Nilai 80 dan 86 paling sering muncul, menunjukkan sebagian besar siswa memperoleh nilai tinggi. Distribusi cenderung merata, namun dominan di nilai 80-an. Ukuran penyebaran data. Nilai-nilai dalam data ini berkisar dari 70 sampai 93 dengan nilai tengah 83. Sebagian besar nilai berada di antara 76 dan 86. Sebaran data tidak terlalu lebar karena perbedaan antar nilainya tidak terlalu besar. Artinya hasilnya cenderung merata dan tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Ukuran pemusatan data. Rata-rata nilai dari data ini adalah 81,96, nilai tengahnya 83, dan nilai yang paling sering muncul adalah 80 dan 86. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di kisaran 80-an, dan hasilnya cukup merata tanpa perbedaan yang jauh. Deskripsi data kemampuan akhir post-test kelas kontrol. Data berkisar antara 60 hingga 83, dengan nilai terbanyak berada pada rentang 70-an. Angka 73 muncul paling sering sehingga menjadi modus. Sebagian besar siswa memperoleh nilai menengah ke atas, menunjukkan kecenderungan distribusi yang condong ke nilai tinggi. Ukuran penyebaran data. Data ini menunjukkan nilai-nilai berada antara 60 sampai 83, dengan nilai tengah 73. Sebagian besar nilai terkumpul di antara 70 dan 80. Sebarannya tidak terlalu besar, jadi hasilnya cukup merata dan tidak terlalu jauh beda antara satu dengan lainnya. Ukuran pemusatan data. Nilai rata-rata, median, dan modus dari data ini hampir sama, yaitu sekitar 73 sampai 74. Ini berarti sebagian besar nilai berkumpul di sekitar angka itu. Ukuran pemusatan data. Nilai rata-rata, median, dan modus dari data ini hampir sama, yaitu sekitar 73 sampai 74,29. Ini berarti sebagian besar nilai berkumpul sekitar angka itu, dan hasilnya cenderung merata tanpa banyak perbedaan. Perbandingan kemampuan akhir kelas eksperimen dan kontrol. Bentuk distribusi dalam kelas eksperimen condong ke kanan, karena Q1 minimum 76 menandakan sebagian besar siswa memiliki nilai tinggi yang berdekatan dengan sedikit siswa yang sangat tinggi, sementara kelas kontrol lebih simetris dengan persebaran nilai yang lebih merata antara Q1 dan Q3. Jadi, kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik dengan nilai median tinggi dan distribusi yang lebih berkonsentrasi pada nilai 76 dan 93. Sebaliknya, kelas kontrol memiliki nilai lebih beragam dengan persebaran yang lebih luas dan median yang lebih rendah. Ini bisa menunjukkan bahwa perlakuan ataupun strategi pada kelas eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan performa siswa secara konsisten. Uji hipotesis beda rata-rata kemampuan akhir post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menentukan H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran. Learning Cycle 5 dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media Learning Cycle 5. H1, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran Learning Cycle 5 dan rata-rata hasil belajar siswa yang ada menggunakan media pembelajaran Learning Cycle 5. Menghitung nilai terhitung kelas eksperimen yaitu 59,20, kelas kontrol 40,6, dan nilai T-tabel yaitu 2,011. Jadi keputusannya adalah karena terhitung 3,91 dan T-tabel adalah 2,011, maka tolak H0. Artinya, berdasarkan perhitungan statistik, ditemukan perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulannya, setelah diterapkannya model pembelajaran Learning Cycle 5 di kelas eksperimen, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan kelas kontrol. Nilai rata-rata post-test kelas eksperimen 81,96 lebih tinggi dibanding kelas kontrol 74,29. Hasil uji T menunjukkan nilai T hitung 3,91 lebih besar dari tabel 2,011, sehingga HO ditolak. Ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5 memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa.